Jadi sekarang kita tadi Pak, ini kan sudah menyampaikan Pak Edi 6 level kesadaran consciousness itu ya Pak ya. Nah, jadi untuk level-level itu bisa kita naikkan, kita harus create-nya itu ya level kita perhatikan aja cara berpikir kita sehari-hari gimana. Saya bicara sama AR dari 3 tahun yang lalu, mas sekarang cara berpikirnya udah berubah gitu. Ya. Cara bereaksinya waktu konflik juga udah mulai berubah gitu. Nah, itu kan di level kita ya, cara berpikir kita sehari-hari, cara bereaksi saat kita ada konflik, itu kan level kesadaran yang emosi, betul nggak? Relational. Nah, Iya. sekarang kita lihat di pejabat, bro. Cara berpikir dia sehari-hari gimana, cara dia bereaksi saat ada konflik gimana, waktu kemarin ada masalah bencana di situ. Yang ketiga apa? Cara dia memegang kekuasaan gimana. Karena cara berpikir you sehari-hari sama cara you bereaksi saat you ada konflik, itu akan berbeda kalau you juga punya kekuasaan. Cara memegang kekuasaan you gimana. Jadi ada orang yang berpikir sehari-hari, nggak mau korupsi, sholat 5 waktu, tapi dia bereaksi saat konflik, dia harus nanda tangan 1 triliun, dan dia punya kekuasaan. Bisa korup nggak ya? Tergantung ininya juga, Bro. Tergantung moralitasnya juga. Mau 1 triliun, mau 1.000 triliun, kalau moralitasnya tidak mengizinkan, dia tidak akan pernah mau korupsi, Bro. Iya, jadi cara memegang kekuasaan ini nggak ada kaitannya sama moral, bro. Ini ada orang di sini hanya lulusan 3 SD, gue percaya setengah mati sama dia. Semua keuangan dia yang ngelola, semua apa dia yang ngelola. Sehingga orang-orang tuh iri. Karena cara dia memegang kekuasaan, terus yang lain mau mengambil kekuasaan dia. Ya dia difitnah segala macamnya, dia mau mengambil kekuasaan dia. Gue percaya banget sama dia. Karena gue udah lihat bro, cara berpikir dia sehari-hari gimana, cara bereaksi dia waktu ada konflik dengan keluarganya, lalu cara dia sekarang kalau dikasih kekuasaan tuh gimana. Gue lagi riset mengenai itu. Gimana cara dia memegang kekuasaan. Kekuasaan ini nggak pernah dipegang loh. Bayangin gue kasih puluhan juta ke dia, dia pegang. Wah, lalu masuk jual. Nggak gue cek-cek lagi. Karena di sini cari orang sumber daya manusia yang bagus itu susah. Jadi secara struktural kalau kita mau stabil gitu ya, seorang bisa aja dia punya state yang tinggi itu ya soal kesadaran, tapi level kesadarannya masih reaktif. Ya. Jadi level kesadaran itu tadi Pak, ini itu soal bangunannya Pak. Bangunannya, state itu jendelanya ya. Supaya bisa bisa maksudnya ngerti nggak? Yang digambarkan 6 itu bangunannya tuh level kesadaran. Keadaannya itu jendelanya gitu ya. Jendelanya gimana? Stage itu bisa naik turun, bro. Jendelanya bisa tertutup, terbuka gitu. Ya. Jadi kita lihat aja, kalau kita hidup kita reaktif, kesadaran kita rendah. Ketika kita percaya sama gosip, citra ini, citra itu, kesadaran kita rendah. Tapi kalau kita hidupnya responsif, nggak reaktif, punya tanggung jawab, kesadaran kita tinggi. Itu aja di individu. Dan Berarti itu, untuk di struktur kekuasaan itu pejabat-pejabat mulai dari katakan lurah sampai menteri sampai dan yang lain-lain seharusnya ada human resource departemennya ya, Bro. Jadi dia fit and proper testnya ada yang ngamatin dan dia pantas nggak duduk di situ bisa bisa dari dengan cara ini gitu diamatin dulu perilakunya, cara dia menyikapi atau merespon situasi. Kira-kira bisa nggak gitu, Bro? Ya eh, meritokrasi. Apa? kesadaran itu, bro, kesadaran itu, bro, Hmm. dia menentukan cara kita mencintai, bro. Iya, betul. Dia juga menentukan cara kita memimpin diri. Ini ya, presiden kita lah. You ragukan nggak dia mencintai bangsa Indonesia? Enggak. Ragukan, Hmm? ragukan. Dia pernah nyulik. Ya, jadi kesadaran dia menentukan kan. Sekarang you ragukan nggak bahwa dia memang cinta sama bangsa Indonesia? Kalau sebagai Meragukan. patriot,
sebagai patriot. Meragukan. Jadi kita Karena lihat simpel aja, bro. Ya, cara mencintai dia gimana, cara dia memimpin dirinya gimana, cara dia mengambil keputusannya gimana, itu aja. Meragukan, Prof. Karena bencana aja yang apa bantuan dari luar dia tolak karena merasa mampu gitu. Padahal Tapi kan dia bilang dia cinta sama bangsa Indonesia, siap mati untuk rakyat. Kemarin dia ya udah itu, itu Kak Tovan itu udah bilang pencitraannya. mau terima bantuan dari luar kok. Iya. Artinya tapi setelah ada tekanan baru dia mau terima kan. Tapi sebelumnya dia tidak aware, dia tidak sadar bahwa dia tidak benar-benar tulus untuk mencintai rakyatnya. dan Kalau dia sikapnya reaktif. Iya, kalau dia mencintai Lebih rakyatnya banyak dari reaktif. awal udah mengutamakan bagaimana penyelamatan orang-orang yang kena bencana. Dia tuh cara mimpinya reaktif atau responsif, bro, bertanggung jawab. Reaktif. Reaktif. Jadi kesadaran itu menentukan itu, bro, cara kita mencintai gimana. Terhadap pasangan kita, terhadap keluarga kita, teman-teman kita, lingkungan kita, negara kita. Prof selalu bilang dia betapa cintanya dia sama rakyat itu ada ininya nggak, Prof? Alasannya. Ya itu kan kata dia, bro. Terus itu menilainya gimana? Kan kesadaran, kita bicara soal kesadaran kan, bro, dari soal kesadaran. Dia secara level 3, soal pengetahuan dia, soal sains, sebenarnya dia merasa gitu. Lalu di level metakognitif gimana? Di level kehendak sadar gimana? Kita Itu lihat. emotional love tadi Pak Ar, sentimental love tadi itu.